إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qallallahu ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di surat An-Nazi'at ayatnya 27 sampai ayat 33. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghbasha laylaha wa ahraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha ahraja minha ma'aha wa marnaha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Apakah antum kalian semuanya asyaddu lebih sulit khalqan penciptaannya, am ataukah as-sama'u yaitu langit yang lebih sulit, banaha di Allah Subhanahu wa ta'ala membinanya atau membangunnya, rafa di Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan langit itu, samkaha yaitu pembangunan langitnya, fasawwaha kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya, waqtasha kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dengan kegelapan lailaha malamnya, wa ahraja dan mengeluarkan dari malam kemudian menjadi siang, duhaha siang dan terangnya, wal ardu dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi subur, ba'da dalika setelah demikian itu dahaha dia Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkannya, ahraja kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari bumi yang telah dihamparkan itu, minha darinya, ma'aha yaitu mata air, wa marnaha dan rumput-rumput atau padang rumput yang hijau, wal jibala dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan gunung, arsaha kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala memancangkannya, matangan semuanya itu sebagai kenikmatan, lakum untuk kalian semuanya, wali an'amikum dan untuk hewan-hewan ternak kalian semuanya. Surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. Kalau seandainya kita artikan, apakah kalian semuanya wahai manusia, khitabnya kepada pemuka Quraisy yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Apakah kamu manusia yang mengaku tidak percaya atau ingkar kepada hari kebangkitan itu lebih sulit penciptaannya dibandingkan langit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membangun langit itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah meninggikan langit dengan pembangunan yang sempurna, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutup malam dengan kegelapannya dan telah menjadikan siang sebagai terang benderang,
Dan Allah Subhanahu wa taala setelah yang demikian itu lantas kemudian menghamparkan bumi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan di bumi itu mata air ataupun sungai-sungai yang mengalir. Lantas kemudian nampak pula padang-padang rumput yang hijau atau tumbuh-tumbuhan yang subur. Dan sekaligus dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung yang telah dipancangkan di atas bumi supaya bumi itu tidak berguncang. Dan semuanya itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semuanya wahai manusia, dan sekaligus untuk hewan-hewan ternak kalian semuanya. Kalau seandainya itu kita artikan jadi, itu surat An-Nazi'at ayat 27 sampai ayat 33. Dan sekarang kita lihat penafsirannya. Di sana terdapat kalimat a'antum. Panjenengan kalau lihat di tulisan Arabnya, di situ ada kalimat a'antum. A-nya kan merupakan kalimat istifham atau kalimat pertanyaan, sehingga diartikan apakah. Apakah kalian semuanya? Maka pada kalimat itu yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala muhtajan, yaitu mengambil hujah. Pada kalimat itu Allah mengambil hujah ala mungkiril ba'si fi ingadatil khalqi ba'da bidaihi. Itu Allah Subhanahu wa taala mengambil hujah kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Karena kita tahu sebagian dari orang-orang kafir Quraisy di antara mereka adalah para penyembah berhala yang notabene mewarisi agama Nabi Ibrahim, tapi sudah banyak penyimpangan dari sisi akidah. Tapi sebagian mereka pula ada kelompok manusia-manusia yang ingkar atau tidak percaya sama sekali dengan hari setelah kematian. Maka ayat ini berbicara masalah kepada mereka, sebagian orang-orang Quraisy yang notabene ingkar kepada hari setelah kebangkitan. Makanya kemudian Allah menggunakan kalimat a'antum asyaddu khalqan amisyama ubanaha. Apakah kalian semuanya itu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit yang lebih sulit, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah membangun langit dan menyempurnakan sekaligus meninggikannya? Maka pada kalimat itu merupakan Allah Subhanahu wa taala mengambil hujah kepada orang yang ingkar kepada hari kiamat, itu terhadap permasalahan tatkala manusia setelah mati nanti akan dihidupkan kembali seperti sedia kala. Karena sebagian orang-orang kafir Quraisy mereka ingkar, anggapan mereka setelah mati sudah tidak ada pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bagi mereka adalah hidup ya sudah, wahayatuna, tidaklah wa mahayatuna, dan tidaklah kehidupan kami kecuali hanyalah di dunia saja. Karena anggapan mereka beranggapan seperti itu. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, orang yang dikatakan ingkar kepada hari kebangkitan setelah kematian kan ada tiga. Satu, dia sebetulnya yakin di dalam hatinya kalau manusia itu kelak setelah mati akan diadili, tapi tidak pernah melakukan amal soleh atau menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim dan sebagai orang beriman. Orang yang seperti ini juga disebut sebagai orang yang ingkar. Ini yang banyak di kalangan kaum muslimin tentunya. DWK ngomong kalau suatu saat dia percaya kepada hari setelah kematian, tapi tidak pernah mempersiapkan hal itu, maka yang seperti ini juga termasuk orang yang ingkar kepada hari kebangkitan. Yang kedua, itu orang yang ingkar sama sekali, tidak percaya sama sekali. Yang namanya hidup ya sudah di dunia saja, seperti kaum naturalis atau orang-orang yang notabene adalah ateis, anti Tuhan, anti agama, sehingga mereka tidak percaya terhadap hal yang berkaitan dengan masalah itu. Yang ketiga, sebagaimana orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mewarisi agama Nabi Ibrahim. Di dalam ajarannya itu sesungguhnya telah mengajarkan, yaitu ajaran-ajaran terhadap hari setelah kematian, tapi mereka kemudian mengingkarinya. Ini kelompok yang ketiga. Yang kebanyakan kelompok yang mana? Kelompok sing pertama, ambil kelompok yang kedua, sing akeh. Rata-rata manusia kalaupun mereka itu tidak pernah beribadah,
tidak pernah bersujud, tidak pernah menyembah kepada Allah. Lisannya benar, sampai-sampai mereka meyakini pula di dalam hati, oh, yang namanya manusia tidak ada yang abadi, pasti akan mati. Pasti suatu saat manusia juga harta bendanya, harta duniawinya tidak akan dibawa mati, karena mereka meyakini mati. Tapi bersamaan dengan itu tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah mengumpulkan bekal untuk hari setelah hari kematian. Maka ini yang termasuk juga kategori orang yang ingkar kepada hari kebangkitan. Yang seperti ini yang paling banyak, terutama di masyarakat kita tentunya. Jadi semakin tinggi iman antum, iman panjenengan kepada hari setelah hari kebangkitan tentunya, yaitu aksaru bil a'mali sholih, banyak memperbanyak yaitu amalan-amalan sholih. Ini tanda lurusnya keimanan kita kepada hari kebangkitan berbanding lurus dengan amalan soleh yang kita persiapkan. Sampai-sampai Rasulullah kan berbicara, al-kiyizu, orang yang pandai adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal amalan soleh setelah kehidupan matinya. Ini kalau di dalam hadis Nabi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian, yaitu dengan menggunakan kalimat antum. Maka kalimat antum yang diartikan kalian maksudnya adalah ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Hitopnya kepada orang-orang Arab musyrik jahiliyah, tapi pada secara umum maka meliputi semua manusia yang dipanggil pada kalimat itu. Memang iya, ayat ini berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi secara umum untuk meliputi manusia, yang dimana notabene manusia dihadapkan pada kehidupan dan nanti juga ada kematian. Setelah itu kemudian ada dihidupkan kembali, dan nanti kelak akan diberi, yaitu pertanggungjawabkan, disuruh untuk kemudian menghitung-hitung amalan apa saja yang dulu pernah ia lakukan di dalam kehidupan dunia, sehingga hitopnya kepada seluruh manusia. Maka maksud kalimat itu antum. Apakah antum kalian wahai manusia? Entah itu orang musyrik jahiliyah, entah itu manusia siapapun juga, baik di akhir zaman dulu ataupun zaman akhir kelak. Maka jika kemudian mereka manusia, maka kemudian Allah memanggil di dalam kalimat ini. Lantas kemudian pada kalimat asyaddu khalqan amis syama', ataukah wahai sekalian manusia yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Menurut antum, menurut manusia, siapa yang lebih sulit? Apakah yaitu di dalam apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, ataukah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Jadi Allah bertanya kepada orang yang ingkar kepada hari kebangkitan, lebih sulit mana antara Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan kemudian menciptakan manusia, ya, maksudnya. Maka jawabannya adalah bal as-sama'u asyaddu khalqan minkum. Maka sungguh tentunya lebih sulit Allah di dalam menciptakan langit. Karena langit dibandingkan kemudian menciptakan kalian semuanya, tentunya lebih sulit Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dibandingkan menciptakan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Ghafir ayat 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Dan sungguh di dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi itu lebih besar atau lebih sulit min dari khalqi penciptaan an-nasi manusia. Maka antum kalau suatu saat kemudian berbicara kepada orang yang ingkar kepada hari kebangkitan, antum lebih sulit mana? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda, kemudian mematikannya, kemudian menghidupkan kembali, dibandingkan Allah menciptakan langit. Tentunya lebih sulit yaitu Allah di dalam menciptakan langit. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat ini, surat Ghafir ayat 57. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kan banyak juga notabene manusia yang hari ini memang tidak percaya sama sekali terhadap hari kebangkitan atau hari
setelah manusia kemudian mati akan dihidupkan kembali. Bagi mereka yang ingkar terhadap permasalahan hal itu, seakan-akan mati sudah tidak ada apa-apa dan sudah tidak ada pertanggungjawaban kembali, seolah-olah begitu mati maka semuanya selesai. Padahal yang namanya orang beriman, mati itu merupakan awal kehidupan yang abadi. Karena kita tahu yang namanya mati adalah pintu gerbang di mana kita memasuki salah satu pintu akhirat menuju keabadian. Itu adalah kematian. Artinya kalau suatu saat kemudian kita hidupnya di dalam kehidupan dunia sebentar, lantas kemudian begitu mati tidak membawa keimanan, dan itu masuk ke pintu-pintu keabadian, dan di dalam kehidupan yang abadi itu mendapatkan azab, maka ini termasuk orang-orang yang sangat rugi di dalam kehidupan dunia. Pantas Allah berfirman, wal ngasri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Karena itu hidupnya sebentar, tapi kemudian tatkala pulang kembali kepada Allah, dia akan masuk ke pintu keabadian, hidup selama-lamanya di dalam kesengsaraan dan azab yang tidak ada henti-hentinya. Orang seperti ini maka cukup sangat rugi dibandingkan yaitu kerugian duniawi. Dan balik ayat ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 81, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mislahum bala wa huwal khalaqul alim. Tidakkah dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi berkuasa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi maha berkuasa? Maka berkuasa pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang semisal langit dan bumi. Artinya ini hujah bagi orang yang tidak percaya setelah mati akan dihidupkan kembali. Ini hujah. Allah bukankah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan langit dan bumi, Allah juga berkuasa menciptakan langit kembali atau menciptakan bumi ataupun langit yang semisalnya. Jangankan kemudian menciptakan Anda, menciptakan langit yang lebih sulit saja, Allah cukup sangat berkuasa dan cukup mudah. Maksudnya seperti itu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan dan sekaligus dia maha mengetahui. Oleh karena itulah Allah menegaskan pada hujahnya, banaha, kemudian dia Allah membina langit atau membangunnya. Maksud dari kalimat membina langit atau membangun langit adalah rafa'na samkaha, Allah meninggikan bangunannya sekaligus kemudian menyempurnakannya. Maksudnya adalah ja'alaha 'aliyatan bina. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu sangat tinggi, jauh tak terberikan dari pandangan manusia yang ada di dalam permukaan bumi. Sampai metu nek lihat langit, Masya Allah, sangatlah luas tak terberikan, tingginya juga melampaui batas tak terkira. Bahkan kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dulu pernah disinggung, jarak antara ma baina samawati, jarak antara langit dunia dengan bumi yang dipijak, jarak panjenengan lihat dari bumi lantas kemudian lihat ke langit, jaraknya itu kalau menurut Rasulullah jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Berarti sampean belum mengenal jarak antara bumi ke sana, jaraknya adalah 500 tahun perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan sangat cepat. Kira-kira dawannya, Masya Allah ya. Ini kan Masya Allah ya, ini kan menunjukkan ya, sangat mudah bagi Allah kok menciptakan langit yang seperti itu. Sampai tingginya, luasnya tak terberikan. Sampai-sampai kalau dalam ayat yang lain, untuk menunjukkan segala kebesaran dan kekuasaan Allah, sampai-sampai bangunan yang tinggi, begitu megahnya, begitu luasnya, dihiasi dengan bintang tak terkira jumlahnya. Sampai-sampai kemudian kita tidak pernah melihat sisi tiang penyangganya. Sampai-sampai dari kurang ngerti senjenengan tiangnya nanti, karena memang tidak ada tiang. Biasanya yang namanya logika manusia, suatu saat bangunan yang ada di tinggi, biasanya ada penyangganya.
kabeh bangunan sinang sendhuwure dewek ya ana penyanggane. Tapi ada yaitu langit yang Masya Allah sangat luas, sangat besar, tingginya tak terberikan, jauh pandangan manusia sampai seakan-akan ditempuh 500 tahun perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan cepat. Ini baru langit ya. Dulu kan pernah disinggung pula, makhluk manusia itu adalah makhluk yang notabene kecil, tapi tanggung jawabnya besar. Dewek manusia yang notabene makhluk kecil, tapi tanggung jawabnya paling besar. Dan tanggung jawabnya adalah yang menanggung syariat. Artinya suatu saat kemudian kita tidak benar di dalam kehidupan dunia, kitalah nanti yang akan diancam dengan neraka. Tidak untuk lainnya, kecuali itu bangsa jin dan bangsa manusia. Cilik wujudnya, tapi tanggung jawabnya besar. Kan ada makhluknya Allah, contohnya malaikat hamalatul aras. Malaikat hamalatul aras itu jumlahnya 4 kalau hari ini. Besok kalau hari kiamat jumlahnya 8. Untuk menunjukkan besarnya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan baina udunihi wa adikihi, itu jarak antara daging telinga berarti sini, dengan pundak sejauh 700 tahun perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan cepat. Sampean ngadeg geleng mengana kejar ke 500 tahun perjalanan. Tapi ada makhluknya Allah, malaikat hamalatul aras, jarak daging telinga dengan pundak jauhnya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Berarti gedenya sepira? Oh, kita kan makhluk yang kecil sebetulnya, apalagi kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Oh. Tapi kelak suatu saat diperbesar, sekalipun kita seperti ini, besok akan diperbesar. Contohnya kalau panjenengan merujuk kepada kitab Dahsyatnya Neraka. Di kitab itu nanti ada bab tentang yaitu bentuk fisik, postur tubuh anggota neraka. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Nabi, itu jarak antara kedua pundak penduduk neraka yang ada di dalam neraka. Berarti jarak dua pundak penduduk neraka yang ada di dalam neraka, yaitu ditempuh dengan 3 hari yang ditempuh dengan kendaraan cepat. Jaraknya seperti wong numpak kendaraan yang cepat, yaitu selama 3 hari. Kira-kira naik pundaknya semua gedenya sepira. Sampai-sampai oleh Rasulullah dalam kitab itu disebutkan gigi gerahamnya itu sebesar gunung Uhud, ke Uhudin seperti Uhud. Kulitnya tebal setebal sama yang ditempuh 3 hari dengan kendaraan cepat. Lantas hadis-hadis itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kenapa kemudian postur penduduk neraka itu diperbesar seperti itu? Sampai kulitnya tebal, sampai kemudian posturnya tebal, dan posturnya besar. Sampai gunung Uhud itu, sampai giginya itu sebesar gunung Uhud. Imam Nawawi kemudian menjelaskan, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbesar postur tubuh penduduk neraka. Tujuannya adalah supaya sempurna azabnya. Tujuannya men azabnya sempurna. Suatu saat kalau penduduk neraka bentuknya cilik seperti ini, malaikat orang marah mulai nyiksa. Kulitnya tipis kayak gini, orang marah. Tapi kalau kulitnya tebal, Masya Allah, subhanallah, betapa kemudian sempurnanya azab itu. Tua sudah besar posturnya, tak berdaya, tak bertenaga, tua lagi. Wah, naudzubillahi min dzalik. Kalau disebutkan yaitu postur tubuh penduduk neraka di dalam neraka. Kebalikannya penduduk surga. Penduduk surga yaitu tingginya 60 hasta, usianya 30 tahun. Kalau dalam hadis yang lain 33 tahun. Ini semua penduduk surga. Penduduk surga enggak telung puluh ngasih telung tahun. Paribasan antum satu saat hidup di dalam kehidupan dunia, meninggal usia 120 tahun, asal menjadi penduduk surga, balik meninggal usia 30 atau 33 tahun. Muda, gagah, putih, bojone akeh. Nah, gue sing sampean seneng. Masya Allah ya. Nikmat ya tata. Masya Allah. Ini dimingi-mingi seperti itu. Masya Allah.
Oh, anak single. Masya Allah ya. Kembali di sini.